Lo tahu Muhammad Al-Fatih, seorang pemuda berumur 21 tahun, berdiri di atas bukit, menghadap tembok raksasa setinggi puluhan meter. Di depannya berdiri kota yang katanya tak akan pernah bisa ditaklukkan. Tapi pemuda ini nggak gentar, karena dia percaya ini bukan cuma perang biasa, ini adalah janji Rasulullah yang harus dipenuhi. Dan pemuda itu bernama Muhammad Al-Fatih. Ceritanya dimulai jauh sebelum Al-Fatih lahir. Waktu itu Rasulullah pernah mengatakan, Konstantinopel pasti akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Sejak itu ratusan tahun berlalu. Banyak raja dan khalifah nyoba menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Romawi Timur. Tapi semuanya gagal. Kota itu berdiri megah di antara dua benua, Asia dan Eropa. Dikelilingi tembok tebal dan laut yang dijaga rantai besi raksasa. Bisa dibilang itu benteng terkuat di dunia kala itu. Bertahun-tahun berlalu, lahirlah Muhammad II, putra Sultan Murad II. Sejak kecil, dia udah beda bro. Bukan anak manja istana, tapi dididik dengan ilmu agama, militer, dan strategi perang. Salah satu gurunya adalah Syekh A'aq Syamsuddin, murid dari ulama besar Jalaluddin Rumi. Bayangin bro, setiap hari dia diajarin bukan cuma cara berperang, tapi juga cara mengenal Allah. Hatinya ditempa untuk nggak takut sama manusia, tapi hanya takut pada Tuhan. Pas umur 19 tahun, ayahnya wafat dan Al-Fatih naik tahta. Namun, banyak yang ngeremehin dia. Mereka seakan tak terima dan mengatakan masih muda, belum ngerti politik, belum siap perang. Tapi Al-Fatih diam aja. Dia belajar, nyusun strategi diam-diam. Dia tahu waktunya belum tiba. Sampai akhirnya, di tahun 1453, dia mengumpulkan pasukan lebih dari 250.000 tentara, ribuan kapal perang, dan senjata terbaru saat itu, yaitu meriam raksasa bernama Basilika Cannon. Tujuannya cuma satu, menaklukkan Konstantinopel. Pada tanggal 6 April 1453, sejarah berubah. Suara takbir menggema di seluruh daratan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasukan Al-Fatih mengepung kota dari darat dan laut. Tapi ada satu masalah besar. Rantai baja raksasa yang menutup Selat Golden Horn bikin kapal mereka nggak bisa masuk ke pelabuhan. Dan disinilah kejeniusannya terlihat. Al-Fatih perintahkan kapal-kapalnya ditarik melewati daratan. Lebih dari 70 kapal perang ditarik melintasi bukit dalam semalam. Bayangin bro, kapal yang seharusnya di laut malah lewat atas gunung, pakai minyak, roda kayu, dan tali. Waktu tentara Bizantium bangun keesokan paginya, mereka kaget. Kapal-kapal Islam udah ada di belakang tembok kota. Jelas, itu strategi yang bahkan dunia belum pernah lihat sebelumnya. Selama 53 hari, pertempuran berlangsung tanpa henti. Anak panah, bola meriam, dan api terus menghujani tembok kota. Tapi Al-Fatih nggak pernah nyerah. Dia tetap salat malam, tetap berdoa, tetap yakin. Sampai akhirnya 29 Mei tahun 1453, pintu Konstantinopel jebol. Pasukannya masuk dan suara azan pertama kali berkumandang di kota yang dulunya penuh salib. Tangis haru pecah. Janji Rasulullah akhirnya terpenuhi. Dan sejak hari itu, Konstantinopel berganti nama menjadi Istanbul, pusat peradaban Islam selama berabad-abad. Tapi bro, yang paling keren bukan cuma kemenangannya, tapi caranya menang. Dia nggak biarin tentaranya merusak kota, nggak bunuh orang sembarangan, bahkan melindungi gereja dan penduduknya. Itu nunjukin kalau Islam bukan datang buat menghancurkan, tapi buat memuliakan. Sultan Muhammad Al-Fatih nggak cuma jadi penakluk kota, tapi juga penakluk hati umat manusia. Kalau lo kagum sama kisah pemuda yang bisa mengguncang dunia ini, bayangin apa yang bisa lo capai kalau lo juga punya keyakinan dan disiplin kayak dia. Jangan lupa subscribe dan share video ini ya, biar makin banyak orang tahu kalau sejarah Islam tuh bukan cuma masa lalu, tapi inspirasi buat masa depan.